Oke, saya bisa buka ya. Dari saya aja nggak apa-apa yang menayangkan. Bisa terlihat tayangan saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ada kelompok 5 ini. Zahra, Rifa, Maya. Kemudian ada 4 soal ya, A, B, C, D. Yang A dulu, silahkan. Kelompok 5, salah satu. Siapa yang mau menjelaskan ini? Sudah saya tayangkan ini. Pekerjaan Anda. Ayo. Baik, terima kasih, Pak. Ya, siapa nih? Maya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Yang pertama, kita ambil A1-nya sama dengan A, A2-nya sama dengan B, A3-nya sama dengan himpunan tak kosong. I-nya sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Maka didapat gabungan tak hingga dari N sama dengan 1, AI, sama dengan A, gabungan B, gabungan tak kosong, gabungan tak kosong U. Gabungan sampai seterusnya. Kosong. Elemen F. Dia himpunan tak kosong U, himpunan tak kosong, gabungan sampai Kosong, bukan seterusnya. tak kosong. Himpunan kosong itu bukan tak kosong. Himpunan kosong, gabungan, dan seterusnya elemen F. Menurut definisi ketiga, maka kita mendapatkan A gabungan B elemen F. Maka terbukti benar. Oke. Mengapa himpunan kosong, mengapa AI-nya sebentar, union N1 sampai tak hingga AI, mestinya nulisnya N sampai tak hingga AN ya, atau I1 sampai tak hingga AI ya, konsisten ya, jangan N1 sampai tak hingga AI ya. Ya Mbak ya. Baik, Pak. Ini apa namanya? AI apakah N ya, AN atau N-nya diganti I. Mengapa Anda mengambil AI? Ini sudah kita bahas sebenarnya. Kan diketahui A anggota sigma field F, B juga anggota sigma field F. Apakah himpunan kosong anggota sigma field? Inilah kita bahas ini. Apakah himpunan kosong anggota sigma field? Yang lain bisa bantu juga, silakan. Apakah himpunan kosong anggota sigma field? Iya, Prof. Apa alasannya? Karena omega itu merupakan anggota dari sigma field, dan kemudian dengan menggunakan sifat komplement komplement dari omega itu kan himpunan kosong, maka itu juga merupakan sigma field. Ya, oke, bagus. Ya, jadi benar ya. Jadi saya kira sudah kita bahas soal yang pertama yang lalu. Ya benar ini ya. Jadi kita membuktikannya seperti ini. Ambil A1-nya A, anggota F. Lalu kita ambil lagi A2-nya B juga anggota F. Karena diketahui ya. Ini diketahui.
Nih soalnya, jika A B anggota F, buktikan A gabung B anggota F. Nah, Anda ambil A1 sama dengan A anggota F, A2 sama dengan B anggota F, lalu AI untuk I-nya 3, 4, 5, dan seterusnya, semuanya himpunan kosong. 9 kosong ini juga anggota F. Tadi alasannya sudah disampaikan. Himpunan omega anggota F, komplemennya jadi juga anggota F. Atau mungkin yang lalu tidak hadir, misalkan omega himpunan tak kosong, ya, himpunan tak kosong. Ini mengulangi definisi saya. Lalu F koleksi himpunan bagian dari omega, ya. F dinamakan sigma field jika memenuhi sifat yang pertama, omega anggota F. Yang kedua, kalau A anggota F, maka A komplement juga anggota F. Yang ketiga, kalau AI atau A1, A2, A3 semuanya anggota F, maka gabungannya I1 sampai hingga AI juga anggota F. Ya, kalau tiga sifat ini dipenuhi, maka F merupakan sigma field. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa A-nya anggota F, B-nya anggota F, lalu himpunan kosong. Di dalam definisi nggak ada himpunan kosong bukan anggota F. Tidak dalam definisi, tapi kita tahu omega anggota F. Dan kalau omega menurut sifat 1, menurut sifat 2, bahwa kalau anggota F komplemennya juga anggota F. Karena himpunan kosong anggota F, maka komplemen. Karena omega anggota F, maka komplemen dari omega adalah himpunan kosong juga harus di dalam F. Nah, sehingga di sini kita mengambil A1, A2, A3, dan seterusnya semuanya anggota F. Dan menurut sifat 3, gabungannya juga harus merupakan anggota F. Dan ini gabungannya ternyata adalah A gabung B, anggota F. Oke, benar, sudah. Lalu berikutnya, saya ingin yang C dulu, yang C, silakan. Jelaskan lagi, siapa, Mbak? Temannya atau Anda lagi, silakan. Yang C. Yang lain perhatikan ya. Menurut sifat yang kedua, A elemen F, maka A komplement elemen F. Jika B elemen F, maka B komplement elemen F. Dari pembuktian A, yaitu A gabungan dari B, maka elemen F. Maka masih menurut sifat yang kedua, A komplement F gabungan dari B komplement elemen F. Jadi terbukti A komplement gabungan B komplement elemen F. Oke, terima kasih. Ya, inti dari bukti ini benar, intinya ya. Tapi kalimatnya aja yang perlu diperbaiki ya. Biar menjadi suatu narasi, biar suatu deskripsi gitu ya. Biar menjadi satu narasi atau deskripsi, menjadi kalimat gitu, menjadi paragraf gitu. Menjadi paragraf bukti gitu. Jadi misalkan Anda bisa memulai karena A anggota F ya. Maka di sini karena A anggota F ini menjadi kata maka A komplement anggota F. Anda boleh tambah, maka menurut sifat 2 A komplement anggota F titik. Anda bisa tambah di sini kan kata-kata dan pula ini nggak harus ya kata-katanya nggak harus sama, tapi
biar menjadi enak dibaca saja. Demikian pula karena B anggota F, maka B komplement anggota F. Ya. Lalu dari pembuktian A, ya, Anda bisa langsung. Kan A itu kan kalau A anggota F, B anggota F, maka A gabung B anggota F. Nah, Anda bisa tulis lebih singkat di sini dari dari soal A atau dari bagian A gitu ya. Dari bagian A atau soal A boleh saja, maka atau dapat disimpulkan, silakan saja. A komplement gabung B komplement, sesingkat itu boleh ya. Atau kalau mau menurut sifat ya, saya kira udah ini menurut dari bagian A atau dengan menggunakan hasil pada soal nomor A, silakan saja kalimat kata-katanya boleh bebas. Dari bagian A maka ya karena Anda sudah mendapatkan A komplement anggota F dan B komplement anggota F, maka gabungannya tentu juga menjadi komplement, gabungannya juga menjadi anggota F. Oke, lalu masih kelompok inilah yang menjelaskan. Silahkan siapa yang mau menjelaskan. Mungkin yang B mau dibantu temannya atau tetap siapa tadi? Maya ya. Silakan. Iya, Pak. Menurut sifat yang kedua, yaitu jika A elemen F, maka A komplement elemen F. Begitupun jika Begitupun jika B elemen F, maka B komplement elemen F. Dari pembuktian A, kita bisa mengetahui A komplement gabungan dari B komplement elemen F. Lalu, menurut hukum De Morgan, A komplement gabungan B komplement sama dengan A irisan B komplement. Dan A irisan B komplement sama dengan A irisan B komplement dikali komplement lagi. Sama dengan A irisan B. Jadi terbukti bahwa A irisan B komplement F. Elemen F. Oke, jadi inti dari bukti ini adalah hukum De Morgan. Setelah kita membuktikan bagian-bagian yang lain ya, tanpa menyebut hukum De Morgan nggak akan pernah sampai pada akhir bukti. Dan ini Anda sudah bagus menyebut hukum De Morgan ya, karena itu memang kata kuncinya. Jadi bukti secara inti bukti ini sudah oke, ya. Intinya sudah oke buktinya. Nah, cuman kalau kemudian kita ingin menuliskan menjadi satu deskripsi yang enak dibaca, saya beri beberapa masukan biar lebih bagus. Menurut sifat 2, nah kata jika maka Anda memboleh jika maka pakai simbol, pakai tanda panah, jadi satu panah satu silahkan saja. Tapi kalau sudah pakai kata jika, ya ininya diganti maka, gitu. Ya Mbak ya. Jadi kalau Anda menulis ini depannya pakai jika, maka tanda panahnya ini menjadi kata maka. Jika ini, maka ini. Kalau Anda nggak mau seperti itu, Anda nggak mau pakai simbol saja, ya jikanya dihapus. Itu. Bersifat 2, yaitu A gabung F, panah A komplement anggota F. Itu boleh. Anda silahkan pilih salah satu. Jelas ya? Begitupun, ini mungkin titik ya. Begitupun ketika mulai titik, ini kalimat baru. Begitupun. Nah, boleh ini Anda nggak pakai kata jika, lalu Anda pakai simbol saja. Ini oke. Dari pembuktian A kita mengetahui bahwa ini gabung F. Ya ini sebenarnya Anda
Karena tadi sebenarnya kemarin urutannya sudah minta A, C, B, D gitu ya. Tapi karena Anda membuktikannya A, B, C, D, maka sebenarnya bagian ini adalah bukti yang bagian C ini, yang tadi Anda tuliskan di bawahnya ini. Nah, sehingga sebenarnya karena A sudah, kalau Anda urutannya A, lalu C, lalu B, maka urutan bukti untuk B ini bisa lebih singkat. Artinya yang dua kalimat pertama ini nggak perlu lagi gitu. Ya, nggak perlu lagi karena sudah ini merupakan bukti bagian C gitu ya. Sehingga kalau Anda mau menuliskan lebih singkat, Anda bisa caranya langsung gini, Anda bisa menuliskannya ya, jadi bukti yang B dengan asumsi bahwa urutannya A, C, B ya, bukan A, B, C ya, A, C, B, maka bukti ini bukti yang pertama, ini yang kedua, jadi makanya saya minta yang C dulu, baru yang ketiga, maka bukti yang ketiga Anda, karena A dan B karena 1 dan 2 sudah dibuktikan, maka untuk bukti B atau bukti 3 ini dua baris pertama tidak perlu dituliskan lagi ya. Jadi Anda boleh saja menurut bagian 2, jika A anggota F, B anggota F, maka A komplement gabung B komplement anggota F. Jadi ini yang sudah dibuktikan. Nah, lalu Anda baru dari sini bisa langsung ke ini. Nah, lalu menurut hukum De Morgan, A gabung B sama dengan A komplement gabung B komplement sama iris B komplement. Ini oke atau C atau dan juga boleh, silahkan. Oke. Dan, nah, Anda tahu bahwa A komplement gabung B komplement yang sama dengan A iris B komplement ini kan anggota F. Ya. Nah, kemudian kalau A iris B komplement anggota F, maka komplementnya juga anggota F ya. Jadi kalimat ini sebaiknya ya, yang kata dan ini sebaiknya ditulisnya begini. Nah, Anda sebagai akibatnya saja. Ya, jadi Anda tulis sebagai akibatnya. Nah, ya, boleh. Sebagai akibatnya itu disisipkan di sini. Kalau Anda mau tahu, mau tambah sebagai akibatnya menurut sifat 2 dari definisi, itu juga boleh. A iris B komplement dikomplementkan sama dengan A iris B, ini langsung anggota F, itu kan titik, seperti itu juga boleh. Ya, Anda mau tambah. Atau kalau Anda nggak mau tulis di sini anggota F, lalu Anda mau menuliskan dengan kata-kata jadi terbukti bahwa A iris B anggota F juga boleh. Ya, juga boleh. Jadi sekali lagi menuliskan bukti kalimatnya nggak harus sama, ya. Kalimatnya boleh beda-beda, tapi setiap kalimat kalau dibaca orang atau kalau kita membaca juga sendiri bahkan kita bisa tahu dengan jelas dan juga kita tahu argumentasinya. Oke, saya kira intinya bagus dan tadi sudah saya berikan petunjuk bagaimana menuliskan bukti menjadi yang lebih baik. Terakhir, siapa mau jelaskan? Baik Pak, akan saya bacakan. Siapa ini? Suaranya kayaknya beda. Rahayu Pak. Ya, silakan Mbak. Untuk bagian yang D,
A gabungan B merupakan anggota F. Sudah dibuktikan dengan pembuktian sebelumnya dari bagian B, jika A gabung B merupakan anggota F, maka A gabung B komplement merupakan anggota F. Dan menurut hukum De Morgan, A gabung B komplement merupakan anggota F sama dengan A komplement irisan B komplement merupakan anggota F. Jadi terbukti. Oke, ya. Benar, yang ingin dibuktikan apa ini? A komplement iris B komplement ya. A komplement iris B komplement. Tadi A gabung B sudah dibuktikan dengan beberapa ini. Oke. Nah, dari sifat 2, nah ini kembalilah kalau Anda di sini menggunakan kata jika, maka panah ini Anda ganti menjadi kata maka dengan kata panah ya. Menurut sifat 2, jika A. Nah, mungkin gini ya. A gabung B anggota F sudah dibuktikan dengan pembuktian sebelumnya. Lalu dari sifat 2, jika ini maka ini. Nah, saya berikan cara untuk menulis yang lebih baik ya. Ini seolah-olah kalau Anda menulis dari sifat 2 jika ini maka ini nggak salah gitu, nggak salah gitu. Tapi karena tadi di awal Anda sudah tuliskan sudah dibuktikan ya. A gabung B anggota F sudah dibuktikan dengan sebelumnya ya. Jadi kan Anda mulai A gabung B anggota F sudah dibuktikan dengan pembuktian sebelumnya. Atau, nah ini juga kecil-kecil tapi mungkin Anda bisa mengambil pelajaran gini ya. Semuanya perhatikan. Kalau Anda menulis kalimat matematika atau dalam matematika itu hindari kata pertama dengan simbol. Ya, hindari kata pertama dengan simbol. Misalnya apa P adalah probabilitas, itu jangan begitu. Tapi ada kata-kata yang mengawali dengan kata-kata benar-benar gitu. Jadi di sini misalnya Anda bisa tambah karena A gabung B anggota F sudah dibuktikan dengan pembuktian sebelumnya. Nah, lalu Anda di sini ketika kalimat, maka jangan titik ya kalau Anda mulai dengan kata-kata karena, maka dari sifat 2 definisi ini Anda boleh tidak lagi Anda di sini boleh tidak lagi mengulang definisinya dengan dengan tulisan seperti ini. Jadi Anda boleh seperti ini menurut buktinya. Istilah itu karena agada atau boleh ditanda kurung juga boleh sudah dibuktikan dengan pembuktian berikutnya gitu. Karena agama anggota F, maka ya langsung saja maka menurut sifat 2. Nah, Anda langsung pakai terapan, maka A gabung B komplement anggota F gitu. Jadi tidak lagi menggunakan kata jika maka ya. Tapi Anda sudah bisa menyimpulkan alasannya karena A gabung B anggota F, maka menurut sifat 2 A gabung B komplement anggota F. Nah, baru Anda lari ke sini menurut. Kalau ini titik ya ini nggak perlu lagi latihan. Menurut hukum De Morgan, menurut hukum De Morgan, penulisnya kayak tadi yang bukti sebelumnya. Nanti saya tulis di bawahnya di sini. Menurut hukum De Morgan, nah komplemennya A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement anggota X ya.
atau Anda boleh tulis begini saja oke, Anda mau pakai cara lain misalnya titik. Titik juga boleh, lalu tambah kata jadi, A iris, komplemen iris di komplemen anggota F. Begini juga boleh. Jadi silakan, ada dua alternatif. Anda boleh menentukan titik, lalu Anda pakai kata jadi, gitu. Kesimpulannya boleh. Tapi kalau Anda nggak mau pakai menyimpulkan dengan kata jadi, kalau ini misalnya dihapus, misalnya kalau ini misalnya dihapus, di sininya Anda tambahkan anggota F. Titik, sudah selesai. Oke, saya kira bagus, sudah. Intinya untuk pembuktian soal-soal ini. Baik, saya akan lanjutkan. Bentar ya. Sebentar ya, saya mau ke kamar mandi dulu sebentar. Baik, kita mulai lagi ya. Saya off cam aja biar salurannya bagus. Tapi layar mana teksnya?
Bisa lanjutkan materi ya. Oke, bisa lihat tayangan saya? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke. Saya review sedikit yang lalu ya. Saya review, saya nulis dulu saya cari space. Nah, ini saya punya space. Saya yang terkait dengan himpunan bilangan real dulu. Himpunan bilangan real saya akan tuliskan notasinya dengan bukan garis ya, untuk R. Jadi himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real ini, dari himpunan bilangan real ini kita bisa membuat himpunan bagian ya, himpunan bagian. Misalnya ini dan seterusnya ya, himpunan. Misalnya E1, E2, E3 dan seterusnya. Saya juga bisa membuat himpunan yang lain, misalnya himpunan ini bisa diwarna beda sengaja ya, bisa banyak. Misalkan saya pakai huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, B, C, K. Ya, sudah terlanjur E tadi. Harusnya A, B, tapi nggak apa-apa. E1, E2, E3, misalkan ya A1 lah, sebenarnya A1, A2, A3, dan seterusnya. Ya. Jadi himpunan bilangan real ini himpunan bagiannya ada banyak sekali, ya. Nah, di antara himpunan yang banyak sekali ini, kita sudah pelajari ada yang namanya himpunan yang terukur. Himpunan yang terukur lembek, yang measurable, ya. Yang terukur. Definisinya ini sudah saya jelaskan. Ada yang terukur. Tentu ada juga yang tidak terukur. Nah, maka himpunan bagian dari bilangan real ini kemudian kita pisahkan ya menjadi koleksi himpunan bagian yang saya beri warna biru ya, dan ada juga yang ini yang measurable ya, dan ini koleksi ini kita notasikan dengan M dengan koleksi dengan huruf M bagus ya. Nah, lalu yang warna lain kita pisahkan. Sebut saja M komplement lah. Karena himpunan bagiannya kan ada M komplement. Himpunan ini yang measurable. Himpunan ini yang non-measurable. Non-measurable. Contohnya apa?
sudah saya berikan informasi. Yang non-measurable misalnya himpunan yang dikonstruksi menggunakan axiom of choice. Ya, saya tidak menjelaskan axiom of choice di bagian buku kita, di bagian belakang ada, jadi paling tidak Anda tahu bahwa di dalam kita bisa membuat himpunan dengan menggunakan axiom of choice ya. Kita tidak membahas itu, tapi bisa, dan Anda bisa pelajari mandiri nantinya. Ya. Nah, himpunan-himpunan yang measurable ini kita akan fokus pada himpunan-himpunan yang measurable. Kita akan fokus pada ini saja, himpunan-himpunan yang measurable. Nah, himpunan-himpunan yang measurable itu ternyata memenuhi sifat ini. R anggota M, lalu kalau kalau R-nya measurable, jika measurable maka komplemennya measurable, lalu kalau EN, ya, EN, E1, E2, dan seterusnya measurable, gabungannya juga measurable. Dan tadi kita sudah belajar tentang definisi sigma field, artinya M itu adalah sigma field. M adalah sigma field. Lalu ada tambahan sesuatu yang sangat penting, tambahannya ini, tambahannya bahwa jika N-nya ini saling asing, sepasang-sepasang, maka lembek measure-nya, lembek measure dari gabungan union EN 1 sampai K hingga sama dengan jumlah dari masing-masing outer measure-nya, lembek outer measure-nya. Ya, akhirnya ini sifat yang, tapi rumus 28 ini hanya berlaku kalau EN-nya ini saling asing. Ya. Maaf ya, agak berisik ya karena di kampus. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu saya memberikan definisi ke Anda. Kita belajar teorema 28 ini kan dalam konteks himpunan bilangan real. Ya, dalam konteks bilangan real. Maka kemarin minggu lalu saya memberikan definisi kepada Anda kalau saya punya himpunan omega, himpunan tak kosong, lalu F adalah koleksi dia kumpulan himpunan bagian dari omega, ya. Lalu F dinamakan sigma field jika ya jika omega anggota F, yang kedua kalau E atau ya pakai huruf yang lain silahkan saja definisi ini, nggak harus hurufnya nggak harus sama dengan misalnya A anggota F, akibatnya A komplement anggota F. Yang ketiga kalau AI atau A1, A2 dan seterusnya anggota F, maka union E dari 1 sampai K hingga AI anggota S. Jadi di dalam definisi ini kita menggunakan omeganya himpunan sembarang, kosong ini sembarang,
Tidak harus bilangan real. Yang bisa melempar koin, melempar dadu kalau dalam statistik. Yang penting himpunan tak kosong, karena kalau himpunan kosong yang nggak ada artinya, nggak ada gunanya kita bahas. Nah, koleksi ini dinamakan sigma field. Tadi soalnya ada 4 soal yang saya sudah Anda minta untuk buktikan bahwa ternyata A gabung B anggota F, A komplement gabung B komplement anggota F, A gabung B anggota F, A iris B anggota F, dan tentu banyak lagi yang menjadi anggota F. Tadi hanya 4 macam saja yang saya minta Anda untuk buktikan. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa definisi sigma field, dan kita juga sudah tahu pada teorema 28 ini bahwa semua himpunan yang terukur lembek itu merupakan sigma field. Baik, selanjutnya kita lihat dulu di buku ini. Hasil ini adalah merupakan teorema yang paling penting. Nah, ini maksud saya teorema 28. Dikatakan di sini. Hasil ini teorema adalah merupakan hasil yang teorema yang paling penting dalam bab ini, yang memberikan dasar untuk semua pembahasan di buku ini, ya. Dan it allows us, memungkinkan bagi kita untuk memberikan nama terhadap kuantitas yang memenuhi sifat teorema pada teorema 28, dan namanya itu kita beri nama sebagai sigma field. Jadi kondisi pada teorema 28 ini tadi, Romawi 1, 2, dan 3 itu kalau ada koleksi yang memenuhi Romawi 1, 2, 3, maka kemudian dinamakan sebagai sigma field. Nah, kalau kita mau pakai kata-kata, apa yang ada pada Romawi 1, 2, 3 itu bisa dikatakan. We say that, in other words, we say that koleksi dari himpunan-himpunan, ya, adalah merupakan sebuah sigma field jika koleksi tersebut memuat set atau membuat semesta bidaraan omega, lalu close under complement, itu sifat yang kedua, and close under countable union, ini sifat yang ketiga. Jadi close under complement itu maksudnya yang tadi, kalau E anggota M, komplemennya juga anggota M, lalu close under countable unions, artinya kalau EN anggota M, maka gabungan sebanyak countable N1 sampai tak hingga EN juga anggota M. Nah, lalu kemudian ini juga yang sangat-sangat penting, sebuah fungsi yang nilainya 0 sampai tak hingga, ya, perhatikan, sebuah fungsi yang nilainya 0 sampai tak hingga, ya boleh 0 paling kecil, 0 paling besar tak hingga, yang didefinisikan pada sigma field, fungsi yang didefinisikan pada sigma field dinamakan, called a measure, dinamakan ukuran jika, ya, jika fungsi tersebut memenuhi persamaan 28 untuk
himpunan-himpunan yang sepasang saling asing. Ya. Nah, memenuhi persamaan 28 itu disebut juga sebagai countably additif. Ya. Jadi di sini kita sampai di sini kita sudah tahu pengertian ukuran, ya, sebuah fungsi yang nilainya antara interval 0 sampai tak hingga, boleh minimal 0, paling besar tak hingga, yang didefinisikan pada ruang sigma field dinamakan measure jika memenuhi persamaan 28. Persamaan 28 itu tadi adalah ini. Ukuran dari gabungan EN sama jumlah dari ukuran masing-masing. Ya, jadi sampai tahap ini kita telah mengetahui pengertian ukuran. Pengertian ini ya, 0 sampai tak hingga valued function Anda bisa sebut juga dengan non-negative real function. Bukan real function, non-negative function aja. Karena tak hingga itu bukan bilangan real, non-negative function. Sebagai ganti kata zero, infinity valued function, kita boleh menggunakan apa tadi non-negative function. Ya, Anda boleh. Nah, kemudian itu bisa diubah masalahnya. Kan bisa aja kita anggap ini kita ada penjelasan aja. Kita punya saja iya, kalau kan di storage-nya. Oke. Jadi saya perlu nulis sedikit. Makanya bingung Sini nulisnya. Lebih susah harus yang Kalau saya punya omega himpunan tak kosong, lalu dari omega tersebut kita bisa punya sigma field. Sigma field itu minimal ada yang isinya himpunan kosong dan omega, yang terbesar semua himpunan bagian dari omega. Banyak sekali sigma field yang kita bisa buat sigma field. Ya. Lalu kita punya pasangan omega F. Ini kita sebut sebagai measurable space. Atau artinya ruang yang dapat diukur, ruang terukur. Nah, kalau kita punya sigma field, lalu kita bisa membuat fungsi yang nilainya dari 0 sampai tak hingga,
fungsi ini kita sebut M, ya. Menurut definisi tadi, definisi ini, ya, atau boleh gini, apa namanya? Saya definisinya ke R saja, ke R plus. R bintang yaitu himpunan bilangan real digabung simbol hingga extended. Ya. M fungsi. M-nya fungsi. Maka M adalah measure atau ukuran, kita terjemahkan ukuran jika memenuhi yang pertama M E lebih besar dari 0 untuk setiap E anggota F. Lalu yang kedua M union N dari satu garis N sama dengan sigma N1 sampai tak hingga MEN untuk setiap EN ya, dan EM yang saling asing. Atau jika untuk M yang tidak sama dengan N atau memenuhi persamaan 28 tadi. Ya. Jadi kita bisa menunjukkan fungsi N pada dengan domain sigma field F, hasilnya himpunan bilangan real non negatif boleh tak hingga. Kalau tak, simbol tak hingga itu bukan bilangan real, makanya saya tulis sebagai. Nah ini sama saja dengan tadi. Ini saya menuliskan 0 tak hingga tanda kurung siku tutup. Ya. Kalau bilangan real biasa, kalau ini, nah oke, kalau ini real positif, tak hingganya nggak ikut, tanda kurungnya kurung terbuka. Tapi kalau kurung tutup maknanya seperti itu. Atau ya biar Anda tahu lah, saya tulis ini. Kalau R plus artinya 0 sampai tak hingga cerita, jadi nggak ikut. Ya. Jadi fungsi M ini apapun bentuknya, ya apapun fungsinya, asalkan memenuhi sifat apa namanya non negatif. Ya sebenarnya yang pertama itu sorry ininya salah ini. Jadi R-nya bilangan real berarti bisa negatif bisa. Tapi kalau ketika dibatasi dengan Romawi 1 M non negatif itu sama saja dengan membatasi ringnya 0 sampai tak hingga. Lalu
realnya tuh gitu. triple omega Fm. Kalau ini tadi sendiri, ini sendiri, ini double dinamakan sebagai ruang terukur, measurable space. Nah kalau 3 ini dinamakan measure space atau bahasa ruang ukuran. Kalau yang atas ini measurable, ruang yang dapat diukur. Kalau yang di bawah adalah measure space, ruang ukuran. M-nya yaitu triple. Kalau triple ini sudah merupakan ruang ukuran. M-nya ini salah satu di antaranya. Contoh, omeganya adalah R, lalu F-nya adalah ini apa, bilangan real, dan inilah himpunan bilangan real. Inilah himpunan terukur himpunan. Sigma field himpunan terukur Lebek. Lalu yang ini misalnya ukuran Lebek. Ukuran ya, ini adalah merupakan ruang ukuran ya. Ruang ukuran. Mahasiswa di submedia dapat jawaban. Ada new nanti itu di lulus selanjutnya aja. Nah, ruang ukuran atau apa namanya fungsi M ini tadi saya bisa bilang, saya sampaikan ke Anda bisa sangat beragam ya. Yang penting fungsi, kalau memenuhi ini disebut ukuran. Nah, sekarang ukuran M, nah saya buka di bawahnya. Suatu ukuran M dinamakan ukuran probabilitas. Nah, ini baru ketemu kita. Jika M omega sama dengan 1. Ya. Suatu ukuran M dinamakan probabilitas jika ada tambahan syarat ini. Jika ada tambahan syarat, ya, bahwa M omega harus sama dengan 1. Nah, kalau kita punya misalnya omega himpunan tak kosong, lalu F sigma field, ya, biasanya dinotasikan dengan huruf P. Nah, ini dinamakan ruang probabilitas. Ruang probabilitas. Dari definisi ini, ya, dapat disimpulkan bahwa
ukuran probabilitas adalah kasus khusus dari ukuran. Jadi probabilitas adalah ukuran, kasus khusus dari ukuran. Khususnya gimana? Kasus khususnya bagaimana? Kasus khususnya yaitu kalau dari ukuran M. Kasus khususnya bagaimana? Kasus khususnya kalau M omega sama dengan 1. Itu kasus khususnya kalau M omeganya sama dengan 1. Nah, jadi apa namanya? Ketika kita nanti belajar lebih lanjut tentang ukuran, itu sebenarnya ya hampir mirip dengan kita belajar tentang probabilitas. Mengapa? Karena probabilitas adalah kasus khusus dari ukuran. Banyak teorema-teorema dalam teori probabilitas yang buktinya ya tidak lain adalah teorema-teorema dari terkait dengan teori ukuran. Tentu lebih spesifik karena probabilitas adalah ukuran yang punya tambahan sifat M omega sama dengan 1. Dengan demikian, ingin saya katakan, kalau kita ingin paham tentang teori probabilitas, maka ya nanti ke depan ya, tentu Anda bukan level S1. Kalau nantinya Anda ingin mendalami teori tentang probabilitas, maka Anda perlu mendalami teori tentang ukuran. Karena Anda di sini melihat sendiri bahwa probabilitas adalah kasus khusus dari teori ukuran, kasus khusus dari definisi ukuran. Tidak mungkin Anda bisa memahami teori probabilitas dengan baik kalau Anda tidak menguasai teori ukuran. Nah, teori ukuran yang kita pelajari di level S1 kemarin-kemarin, minggu-minggu lalu saya menjelaskannya tidak sangat detail, tapi hanya memberikan semacam trigger saja, memberikan semacam peta konsep lah kurang lebih gitu tentang apa-apa yang perlu Anda pahami apabila nanti ke depan akan belajar tentang teori probabilitas. Karena banyak materi-materi yang saya sengaja lewat gitu, karena ada materi-materi yang kalau kita bahas secara detail itu butuh waktu yang sangat panjang. Mana ada? Harus tetap aja bro. Judul aja bro. Jadi apa Pak? Apa? Iya benar di sini. Ya di measure space namanya. Sigma field. Mu-nya untuk ukuran. Fungsi yang mau 28. Nah, lalu ketika kita menggunakan outer measure pada M, notasinya akan kita ganti dengan M saja. Dan M ini adalah merupakan Lebesgue measure. Saya informasikan lebih awal bahwa Lebesgue measure ini diperlukan atau nanti terkait dengan penggunaan Lebesgue measure
nanti terkait dengan distribusi variabel acak kontinu. Jadi kalau kita nanti membahas variabel acak kontinu, sebenarnya kita secara implisit ya Anda nggak pernah di DS1 nggak pernah diinfokan bahwa kita di dalamnya menggunakan ukuran Lebesgue ya ketika kita membahas distribusi variabel acak kontinu. Mungkin saya ingin sedikit memberikan kontinu. Ya, di sini. Kalau Anda punya X variabel acak kontinu, dengan PDF. Ya, ini saya agak menyimpang dengan PDF fx ya. Kalau Anda diminta untuk menghitung peluang X terletak antara A dan B, maka Anda mengintegralkan A sampai B fx dx. Ya, di StatMat Anda belajar itu. Dan ini integral biasa, integral Riemann. Kita bisa menulis ini peluang X anggota interval A, B. X anggota interval A, B. Dan interval A, B itu anggota merupakan himpunan yang terukur Lebesgue. Ya. Maka ini dapat dihitung. Ya, tergantung fungsi fx-nya sederhana atau tidak. Ya. Tapi kalau saya menghitung misalnya P X anggota himpunan saja anggota himpunan A ya dengan A-nya adalah anggota himpunan yang tidak terukur Lebesgue, anggota yang komplement, yang tadi kita himpunan A-nya adalah yang kita bentuk dengan menggunakan misalnya axiom of choice tadi yang bukan terukur Lebesgue, maka peluang ini tidak dapat dihitung karena A-nya bukan himpunan yang terukur, bukan bilang himpunan yang terukur Lebesgue. Ya, jadi kalau Anda ditanya, misalnya Anda punya variabel yang kontinu X, tentukan peluang X anggota X berada pada interval A, B. Ya, Anda bisa dengan mudah menghitung peluang tersebut, cukup mengintegralkan saja. Karena interval A, B adalah merupakan himpunan yang terukur Lebesgue. Masuk dalam M. Tapi kalau Anda ditanya peluang X anggota A dengan A-nya yang bukan tidak terukur Lebesgue, ya kita tidak bisa menghitung. Oleh karena itu, kita membatasi ketika bicara peluang pada variabel acak kontinu hanya pada himpunan-himpunan yang terukur Lebesgue. Ya. Berapa?
Baik, saya lanjut sedikit ke apa yang sudah saya jelaskan sebenarnya ada tertulis ya. Jadi himpunan lembek measure yang sudah kita pelajari sampai sejauh ini itu punya beberapa sifat. Ini apa sebelum itu kita akan menuliskan ME sebagai pengganti M bintang kalau E-nya bukan M, dan M dinamakan ukuran lembek. Dan lembek measure adalah lembek measure M adalah fungsi dari M ke 0 hingga yang punya sifat quantumly aditif ya. Dan kita harus ingat lembek measure dari sebuah interval sama dengan panjang interval, dan lembek measure dari himpunan null set selalu 0. Nah, lalu lembek measure ini punya banyak sifat ya. Sifatnya yang pertama proposisi ini, kalau A subset B sama, maka PMA kurang dari MB ya. Untuk lembek measure M ya. Lalu jika anggap himpunan bagian dari B, maka ukuran B min A, daerah yang saya aksir, itu adalah ukuran B dikurangi ukuran. Lalu translation in varian. Nah, ini yang penting. Satu-satunya sifat yang menyebabkan tidak semua himpunan bagian dari bilangan real dapat diukur karena sifat translation in varian ini. Himpunan yang kita bentuk dengan menggunakan axiom of choice tidak memiliki sifat translation invariant. Cuma kita tidak bahas itu. Sifat-sifat lain ada banyak, tapi teknis saya nggak bahas. Nah, setelah membahas itu, nah kita juga punya sifat bahwa kalau kita punya himpunan yang naik, nanti ukuran gabungannya serta limit ukuran himpunannya. Saya kira waktu di awal kuliah saya memberikan bukti untuk probabilitas kalau nggak salah. Kalau turun, ukuran irisannya sama limit dari ukuran masing-masing. Terus buktinya nggak sulit ini. Memenuhi sifat infinitely aditif seperti sifat probabilitas. Ya, saya nggak. Nah. Yang ini saya nggak bahas ya. Nah, baru setelah kita belajar ukuran, kita masuk pada section probability. Kita lihat probability tadi yang sudah saya jelaskan sebenarnya. Saya tidak akan ya. Ide yang terkait dengan lembek measure dapat diadaptasi untuk mengkonstruksi ukuran secara umum pada sembarang himpunan, misalnya omega. Ya. Dan nanti kita mengeneralisasi output measure dengan fungsi P dari omega ya ke himpunan 0 sampai tak hingga. Dan hasilnya nanti triple ini kita sebut sebagai probability space yang merupakan ukuran yang nanti kita akan sebut sebagai ya tadi saya jelaskan probability space. Yang ini saya lewat saja. Saya akan langsung pada menuju pengertiannya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Sebuah triple ini dinamakan probability space, di mana omega adalah sembarang himpunan, F adalah sigma field, dan P-nya adalah ukuran pada F
yang memenuhi sifat P omega sama dengan 1. Itu dinamakan probability measure atau sebut saja probability. Kalau sifat ini dihapus, ya P-nya measure biasa, tapi ketika ditambahkan P omega sama dengan 1 menjadi probabilitas. Ya, jadi itu yang terpenting saya kira sampai sejauh ini yang perlu Anda pahami bahwa probabilitas adalah merupakan ukuran dengan kasus khusus di mana P omega sama dengan 1. Jadi Nah, di dalam StatMat Anda mempelajari apa itu kejadian. Kejadian adalah jadi di statistika elementer, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ini definisi yang kita di StatMat. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, sekarang dalam istilah teori probabilitas yang merupakan kejadian, ya, yang merupakan kejadian adalah himpunan-himpunan yang merupakan anggota sigma field. Jadi kalau diketahui ruang probabilitas ini, maka kita katakan bahwa elemen dari F adalah kejadian. Elemen dari F adalah kejadian. Jadi elemen dari sigma field adalah kejadian. Saya berikan contoh begini. Kalau saya punya omega misalnya interval dari 0 sampai 2. Ya. Lalu kita buat semua himpunan terukur pada interval 0,2, M-nya adalah himpunan terukur lebek, dan M-nya ini adalah ruang ukuran lebek. Jadi ini ruang ukuran lebek. Tentu di sini M omega sama dengan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. M bukan probabilitas. M-nya bukan probabilitas. Lalu, kalau saya mendefinisikan P sama dengan setengah atau secara umum gini. itu sebenarnya PA sama dengan MA per M omega, ya, atau sama dengan MA per 2, maka P adalah probabilitas. Karena P omega sama dengan M omega dibagi M omega sama dengan 1. Ya. Jadi dari ukuran lebek, ya, apabila omeganya memiliki ukuran yang berhingga, maka kita bisa mendefinisikan probabilitas. Kita bisa mengubah ukuran lebek tersebut menjadi
probabilitas. Di operasi dalam satu instruksi. Dan kejadian-kejadian itu adalah anggota dari sigma field M. Yang bukan anggota dari sigma field M itu bukan kejadian. Yaitu contohnya himpunan bagian dari omega yang kita bentuk dengan axiom of choice itu bukan kejadian. Ya, mungkin ini Anda sekedar tahu saja. Jadi tidak semua himpunan bagian dari omega merupakan kejadian. Tapi yang merupakan kejadian adalah himpunan bagian dari omega yang termuat di dalam sigma field F. Nah, kalau udah di sini sifat-sifatnya ini sudah sifat-sifat yang ada di bagian subsection ini sudah merupakan sifat-sifat yang sama seperti yang Anda pelajari di dalam statistik matematik. Ya. Sifat-sifat yang sudah Anda pelajari di StatMat. Misalnya ada definisi kejadian bersyarat, ya, kemudian ada total of probability, ada juga irisan, ya. Kalau independen bagaimana? Ini adalah sifat-sifat yang sudah kita pelajari di teori di statistik matematik. Oke, saya kira teorinya itu saja hari ini. Lalu saya ingin Anda biar lebih memahami untuk sebentar. Ada soal nggak yang bisa dipahami? Tapi kalau sendiri, saya mau ada sesuatu ya kalau saya kan tas intinya kebetulan masih belum di kemudian tapi itu namanya jadinya kalau saya itu ada di bagian kecuali kalau kamu mengompok terus ini bagaimana kamu Tugasnya Anda tidak mengerjakan soal, tapi memahami saja, memahami bukti ini saja. Pahami bukti teorema 213. Saya lupa di awal saya pernah menjelaskan atau belum. Kalau sudah ya syukur, tapi kalau belum Anda bisa lihat, bandingkan bukti yang sudah saya berikan dengan bukti yang ada pada teorema 213 ini. Apa bedanya? Itu Anda cermati. Saya lupa ingat ya, kalau di mahasiswa S2 saya buktikan ini. Kalau di Anda saya lupa ya, di awal-awal apakah membuktikan ini atau belum. Tapi yang jelas, kalau Anda bisa memahami bukti ini, maka nanti Anda sama saja telah memahami bahwa kalau M-nya saya ganti dengan huruf P, dengan huruf probabilitas, ya, maka ya buktinya ini juga gitu. Ya, buktinya ini juga karena bukti sifat ukuran Lebesgue ini dengan bukti probabilitas ya sama, hanya mengganti M dengan P saja. Ya, itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Di dalam memahami bukti ini usahakan setiap baris Anda tahu ya alasannya.
dari kalimat pertama ada Zen itu harus Anda tanya pada diri Anda sendiri. Maka, nah ketika ada mengapa itu Anda bertanya pada diri Anda why. Setiap dari sini ke sini juga why, mengapa. Dari sini ke sini mengapa gitu. Jadi setiap Anda membaca setiap langkah, nah kebetulan di sini sudah ada penjelasannya, misalnya dari baris 2 dari sini ke sini sudah ada penjelasannya baik contemplate additivity. Tapi dari sini ke sini Anda juga perlu tahu dari sini atau dari sini ke sini juga sudah ada. Nanti dari sini ke sini apa itu Anda harus tahu. Termasuk gambar ini akan membantu Anda dalam memahami. Yang lain-lainnya silahkan dipahami. Nah, ada kata-kata the result follow ini nanti Anda jelaskan. Kata-katanya buktinya hanya the result follow gitu. Kita harus bisa menjelaskan kalau disuruh jabarkan kalimat the result follows atau hasilnya mengikuti itu Anda perlu menjelaskan secara lebih detail. Baik, itu saja hari ini. Mungkin nanti di pertemuan berikut saya ingin tanyakan ini sebagian langkah dari alasan dari langkah-langkah pada bukti ini ya. Saya diingatkan ya. Saya memberikan tugas kepada Anda untuk memahami bukti 2.13 yang intinya memahami bukti ini, dan nanti saya ingin cek bahwa Anda sudah paham atau belum membaca bukti dari suatu teks. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, saya ada kegiatan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.